Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Matplotlib, sebuah Python library yang membantu kita untuk membuat visualisasi terhadap data kita. Langsung saja kita mulai. Pertama kita install terlebih dahulu jika belum diinstal. Di sini saya sudah install. Kemudian kita langsung gunakan import untuk menggunakannya. Karena sebagian besar yang kita perlukan dalam Matplotlib ini berada pada submodul pyplot, maka kita cukup mengimport submodulnya saja. Jadi import matplotlib submodulnya yaitu pyplot, kita beri nama alias plt. Jadi untuk menggunakannya kita cukup mengetikkan plt. Pertama kita membuat data dulu, adalah data x, data y, kemudian kita membuat plot. Untuk membuat plot kita cukup mengetikkan .plot ya, jadi plt.plot, kemudian kita masukkan x, y, dan marker adalah pertemuan antara x dan y. Kemudian untuk menambahkan judul dan label, kita cukup mengetikkan .title untuk judul, dan .xlabel untuk x-axis, dan .ylabel untuk menambahkan ylabel. Kemudian kita tampilkan grafik dengan plt.show. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Title adalah ini, kemudian xlabel adalah ini, dan ylabel adalah ini. Kemudian untuk marker adalah titik pertemuannya ini, nah marker. Nanti kita akan pelajari cara mengganti marker tersebut. Pertama kita buat grafik batang. Kita menentukan kategorisnya dulu. Jadi kategoris ini adalah yang nantinya akan jadi X, kemudian value yang akan menjadi tingginya batang. Untuk membuat grafik kita plt.bar. Kita jalankan. Ya, jadi kategoris ini adalah ini, dan values adalah ini, kemudian color dan sky blue. Untuk judul dan labelnya sama. Selanjutnya kita membuat scatter plot. Jadi scatter plot ini bagus untuk melihat hubungan antara dua variabel. Untuk buatnya kita cukup menambahkan plt.scatter nilai x nilai y. Di sini menambahkan option warna dan marker. Sama judul dan labelnya masih sama. Selanjutnya ada plot histogram. Jadi ini untuk melihat distribusi data. Kita jalankan. Untuk membuatnya kita plt.this. Jadi H adalah data kita, pin, kita bisa juga mengganti jumlah pin. Misalkan saya ganti dengan 5. Nah, jadi ada 5 bin. Color, warna, edge color adalah ini. Jadi garis hitam ini adalah edge color. Selanjutnya, kostumisasi grafik. Jadi kita menambahkan pengaturan pada grafik. Contohnya adalah ini figure. plt.figure mengatur ukuran besarnya objek grafik kita. Nah, misalkan di sini 8 saya ganti 20. Jadi inilah panjangnya. Kemudian misalkan tingginya saya ganti dengan 8. Maka grafiknya akan jadi lebih besar. Sebenarnya ada line style. Line style adalah garis ini, line style. Kemudian ada line width, ya, seberapa tebal. Jika kita misalkan kita jadi 5, maka akan lebih tebal. Color purple, misalkan kita ganti blue. Marker adalah ini. Di sini O adalah lingkaran. Marker seberapa besar lingkaran ini. Misalkan kita ganti S. Kita perkecil, misalkan jadi 10. Apa yang terjadi? Nah, jadi kotak dan lebih kecil. Selanjutnya bisa menambahkan grid dan anotasi. Grid adalah ini ya. Grid.
Kemudian anotasi adalah penjelasan ini, pencak, kemudian adalah koordinat ya, koordinat dan teksnya. Arrow props ini adalah anak panah ini. Jadi untuk penjelasan lengkap pada setiap option tersebut dapat kita lihat pada dokumentasi dari Matplotlib. Selanjutnya ada font size ya. Font size adalah sebesar judul kita. Jika kita besarkan maka judulnya jadi lebih besar. Selanjutnya ada rotation. Rotation adalah memutar dari X-stick ya. Jadi ini adalah yang memutar sumbu X. Ini akan berguna misalkan label kita berupa tulisan panjang dan saling bertabrakan. Maka bisa kita putar agar tidak tumpang tindih. Ini adalah subplot. Ini adalah contoh subplot. Ini adalah artinya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini visualisasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita jalankan. Jadi ini adalah pertama, kedua. Inilah maksudnya ketiga. Jadi visualisasi pertama, 1 adalah ini. Visualisasi kedua, visualisasi ketiga, visualisasi keempat. Misalkan kita ingin nambahkan lagi, kita cukup kita ganti. Misalkan kita seandainya kita ingin 3 baris ya, 3 baris tambahkan 1 baris lagi. Maka ini jadi 3 baris. 3 baris. Ya, berarti ini setelah 4 ya, berarti ini visual ke-5. Ini plot ke-6. Coba kita coba. Nah, tumpang tindih ya, artinya kurang. Lihat bahwa ini artinya kurang tinggi. Kita coba kita tinggikan. Maka di fix size ya, kita tinggikan. Misalkan kita juga 15, kita coba. Nah, oh ada tumpang tindih. Sepertinya ada kesalahan, berarti jadi ini ada 3, berarti semuanya kita ganti 3 dulu. Jadi 3, 3, 3, dan 3. Kita coba lihat sekarang. Ya, sudah sesuai. Jadi yang perlu diingat adalah jumlah baris, jumlah kolom, dan inilah visualisasi ke berapa plot ke berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena ada 3 baris, 2 kolom, maka ada 6 visualisasi. Misalkan jika visualisasi ke-6 kita hapus, apa yang akan terjadi? Ya, di kosong ya. Selanjutnya kita akan membuat heatmap sederhana. Kita juga dengan kita menggunakan NumPy untuk membuat matrik ya. Kemudian kita buat heatmap dengan imshow dan color bar. Nah, ini adalah contoh buat heatmap sederhana pada Matplotlib. Untuk mengganti optionnya, kita bisa cek pada dokumentasi seperti warna yang tersedia dan sebagainya. Sebenarnya kita juga bisa membuat pie chart dengan Matplotlib dengan plt.py. Ini ada sebuah pie chart sederhana. Judulnya salah, untuk ganti judul kita ganti di sini. Grafik pie chart. Nah, sudah sesuai. Jadi kita value adalah ini ya, value. Kemudian kategoris, itu labelnya.
Jika ingin mengganti label misalkan apel, ini banana. Ya, begitu contoh Matplotlib sederhana. Matplotlib merupakan library yang sangat wajib sebagai seorang data analis. Sekian untuk tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.